makanlah apa yang ada di bumi. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, kalau kita belajar Al-Quran, mimma fil ard, Allah masukkan dalam Al-Quran itu memakai kalimat berawalan alif lam, bermakna khusus. Bermakna khusus. Bukan Allah dalam surah Al-Baqarah tersebut menyatakan kulu mimma fi ardin. Bisa saja, tetapi ada alif lam di sana menunjukkan makanan ini itu terkhusus, terpilih, dan harus benar-benar kita perhatikan, kita saring sebenar-benarnya. Bapak Ibu, maka kita seorang mukmin, seorang muslim, tidak semuanya itu bisa kita konsumsi. Ada dua aspek yang harus kita perhatikan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Benar-benar bersyukur atas nikmat-nikmat yang kita dapatkan hari ini. Nikmat yang tidak terputus-putus mulai kita ada di dunia ini, bahkan sebelum ada di dunia ini kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan dalam kandungan, dan nantinya nikmat itu akan terputus apabila jatah atau masa hidup kita sudah berakhir. Kemudian salawat dan salam kita curahkan, kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran banyak sekali kata perintah untuk menunjukkan kepada manusia kekuasaan Allah, dan juga perintah untuk memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Dalam surah Abasa pada ayat yang ke-24, Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan sesuatu yang kita makan atau yang kita konsumsi. Maka kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Apa yang ingin Allah tuju? Apa yang ingin Allah sampaikan dalam pesan-pesan dalam surah Abasa ini? Maka mari kita lihat sejenak Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan bahwa makanan yang hari ini yang senantiasa kita konsumsi itu usaha kita hanya sekian persen, hanya 20%. Selain itu semuanya adalah pemberian Allah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sayur yang kita masak hari ini, manusia menanamnya itu usahanya berapa persen, tetapi yang memberikan ketetapan apakah sayur itu, tumbuhan itu akan menjadi, akan menghasilkan, akan bisa dinikmati, itu semua adalah pemberian Allah. Maka wajar saja Allah menyampaikan falyanzuril insanu ila ta'amih. Kalau manusia hari ini kufur kepada nikmat Allah, tidak mengakui kekuasaan dan keesaan Allah, perhatikan terlebih dahulu makanan yang engkau konsumsi. Itu semuanya pemberian Allah.
Kalau satu atau dua nikmat yang Allah tahan saja, maka akan hilang keseimbangan kita dalam mendapatkan makanan. Misalnya tumbuhan Bapak Ibu, sayur-sayur itu Allah tahan air, tidak ada sama sekali air yang datang, maka tidak ada tumbuhan. Kemudian ketika Allah menahan air tadi, hewan ternak kita akan mati, baik dia sapi, ayam, kambing, domba, semuanya. Kalau air Allah tahan, itu tidak akan ada lagi hewan ternak yang bisa kita konsumsi. Maka Allah ingatkan, falyanzuril insanu ila ta'ami. Allah sudah begitu besar kuasanya, sudah begitu mudah Allah berikan kepada kita nikmat untuk bisa mengisi satu ruang dalam badan kita ini, untuk mengisi perut kita ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak masuk akal rasanya Bapak Ibu, kalau ada masih hari ini manusia yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Itu berarti dia tidak benar-benar memikirkan apa yang ada di sekitarnya. Dan luar biasa Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu pemilihan kata itu sesuai dengan kebutuhannya. Allah pakai kata falyanzur, lihatlah, perhatikanlah. Jadi Allah perintahkan untuk melihat, yaitu sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata dan bisa kita pikirkan. Kalau basar itu artinya melihat juga, tetapi hanya bisa membayangkan. Maka dalam Al-Quran sering disebutkan afala yubsirun, itu berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang bagaimana surga dan neraka. Tapi Allah di sini afala yanzurun, kemudian fal yanzuril, hendaklah manusia memperhatikan. Kalau kita perhatikan satu demi satu Bapak Ibu, makanan yang kita konsumsi sebenarnya tidak ada atau tidak banyak usaha manusia di situ. Semuanya murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita hari ini memiliki uang untuk membeli ini, membeli itu, tapi kalau Allah menahan saja nikmatnya dari kita 5 bulan, 6 bulan, uang itu tidak ada artinya. Uang itu hanya kertas yang kita pegang, hanya kertas yang kita simpan. Maka Bapak Ibu, dalam ayat ini sebenarnya Allah ingin menyentakkan orang-orang yang hari ini masih belum mensyukuri nikmat Allah. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat kenapa Allah begitu mementingkan tentang makanan ini, bahwa makanan mempengaruhi sifat dan karakter manusia. Bapak Ibu, dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ard, makanlah apa yang ada di bumi. Makanlah apa yang ada di bumi. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, kalau kita belajar Al-Quran, mimma fil ard, Allah masukkan dalam Al-Quran itu memakai kalimat berawalan alif lam, bermakna khusus. Bermakna khusus. Bukan Allah dalam surah Al-Baqarah tersebut menyatakan kulu mimma fi ardin. Bisa saja, tetapi ada alif lam di sana menunjukkan makanan ini itu terkhusus, terpilih, dan harus benar-benar kita perhatikan, kita saring sebenar-benarnya. Bapak Ibu, maka kita seorang mukmin, seorang muslim, tidak semuanya itu bisa kita konsumsi. Ada 2 aspek yang harus kita perhatikan. Halalnya, maka segi kehalalannya seorang muslim harus berhati-hati, baik secara zatnya dan juga sifatnya. Dari segi zatnya sudah dijelaskan, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Allah itu
mengharamkan kepada kalian wahai manusia, wahai orang beriman, untuk mengkonsumsi sesuatu yang sudah dilarang, yaitu bangkai, kemudian darah, kemudian binatang-binatang yang diharamkan dikonsumsi dagingnya. Itu secara zatnya. Kemudian secara sifatnya, makanan yang benar-benar bukan milik kita atau dihasilkan dari sesuatu yang tidak dibenarkan, maka itu jatuh kepada sesuatu yang haram. Itu mempengaruhi manusia, Bapak Ibu. Pernah kami sampaikan di pengajian-pengajian sebelumnya bahwa keseringan manusia itu mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik, mengkonsumsi sesuatu yang haram, sehingga menghilangkan kewarasan dalam pikirannya. Ada seorang Bapak Ibu, seorang hakim yang umurnya itu sudah sekitar 60-an tahun, dan 1 tahun lagi di tahun depannya dia akan pensiun menikmati hari tuanya. Tetapi karena akal pikirannya ini sudah tidak sehat lagi, dia masih menerima sogoan dengan hartanya yang begitu banyak, Bapak Ibu. Dengan hartanya yang begitu banyak. Jadi kami tercegahnya melihat berita itu. Ketika dia ditanya, kenapa Bapak melakukan itu? Kenapa Bapak masih melakukan? Karena dia mau pensiun tahun depan. Hartanya sudah cukup. Kalau dia bilang, yang suap yang dia terima itu mungkin hanya 20% dari harta yang dia miliki pada saat itu. Maka dia menyampaikan, saya begitu menyesal dengan apa yang saya lakukan. Saya sebenarnya bingung kenapa saya terima uang itu, kenapa saya masih menerima suap, padahal tahun depan saya sudah akan istirahat, saya sudah akan pensiun dari pekerjaan saya ini. Maka sesuatu yang kita makan akan mempengaruhi kepada sifat dan karakter ataupun kelakuan kita dalam dunia ini. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, itulah makna yang kedua, falyanzuril insanu ila ta'ami. Kemudian yang ketiga adalah kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yang baik. Bapak Ibu, makanan ini yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya semuanya baik. Sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah itu semuanya baik, tetapi akan berubah menjadi tidak baik dengan beberapa faktor. Satu, yaitu faktor terlalu banyak mengkonsumsinya. Hari ini Bapak Ibu banyak orang yang kelebihan gula, sehingga dia mengalami penyakit gula. Kemudian terlalu banyak memakan makanan yang berlemak, yang berminyak, sehingga dia mendapatkan penyakit dari itu. Maka Bapak Ibu, Allah memerintahkan falyanzuril insanu ila ta'ami, bukan hanya tentang halal dan haramnya, tetapi makanan baik atau tidaknya untuk tubuh kita pada kondisi kita hari ini. Jadi ada orang Bapak Ibu, kami menemukan dia sudah penyakit gula, tetapi tidak benar-benar memperhatikan makanannya. Padahal benar itu halal, boleh, tetapi sudah ada batasan-batasan yang harus dijaga. Itu juga bagian daripada menjaga kesehatannya. Menjaga kesehatan adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan, la ta'jaz, jangan engkau lemah. Kalau kita sakit berarti kita lemah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita hari ini masih sembarangan makannya, apalagi besok ini Bapak Ibu, insya Allah dalam pelaksanaan kurban, insya Allah kita mendapatkan daging yang cukup berlebih daripada hari-hari biasanya. Maka jangan lagi kita mengkonsumsi kalau kita sudah punya riwayat penyakit itu Bapak Ibu, penyakit yang mungkin darah tinggi, penyakit-penyakit lainnya Bapak Ibu. Jadi Allah sampaikan dalam ayat ini, falyanzuril insanu ila ta'ami.
kita perhatikan makanan apa yang baik kita konsumsi hari ini. Kalau orang tua mungkin yang sudah lansia hari ini, banyak-banyak makan sayur, banyak-banyak makan sayur, konsumsi jahe, konsumsi apa saja itu, kunyit dan segala macamnya, untuk kebaikan tubuh kita, untuk kebugaran badan kita. Maka dengan itu kita liuqimas shalah, bisa menegakkan salat. Dengan itu kita bisa tegak beribadah, karena kesehatan ini juga mempengaruhi ibadah kita. Ada yang hari ini umurnya masih 40 tapi solatnya sudah duduk. Ada umur yang 80 dia masih sanggup solat untuk berdiri. Maka itu pentingnya kesehatan dalam beribadah. Maka Bapak Ibu, satu yang Allah tekankan dalam ayat ini, falyanzuril insanu ila ta'ami, perhatikan makananmu. Tetapi efeknya begitu besar dalam kehidupan kita, begitu besarnya mempengaruhi sifat dan karakter seorang manusia. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kami yang menyampaikan benar-benar bisa memperhatikan itu, bisa memilah-milih yang baik dan yang buruk, dan tentunya untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.